Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali minggu ini kita berjumpa lagi dan tetap kita akan bicara tentang era new normal. Ya. Walaupun sudah 2 bulan kita memasuki era new normal, artinya apa? Kita kembali bekerja dengan normal, kita kembali usaha dagang dengan normal seperti pada waktu sebelum pandemi. Tetapi disertai dengan hal-hal yang baru. Artinya apa? Ada protokol-protokol baru yang harus kita jalankan. Ya. Seperti kalau di dalam pekerjaan, di dalam kantor, itu kita sudah mulai harus jaga jarak antara meja satu dengan meja yang lain. Ya minimal 1 meter. Terus dalam bekerja kita harus pakai masker. Kita juga harus, mungkin harus pakai hand sanitizer, harus pakai disinfektan dan lain sebagainya. Ya, kita sudah masuk ke era itu dan sudah 2 bulan. Tetapi kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan terus berlanjut karena tidak ada seorang pun yang tahu pandemi COVID ini akan berakhir kapan. Ya, para ahli sekalipun tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Bukan saja dalam dunia usaha pendidikan, ya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ibadah pun kita mengalami ibadah dalam era new normal. Artinya apa? Kita ini sekarang boleh ibadah secara offline, artinya kita boleh bertatap muka langsung. Tetapi ada hal-hal baru yang harus kita lakukan di dalam gedung ibadah. Yaitu apa? Kita harus siapkan disinfektan, kita harus siapkan hand sanitizer. Terus jarak bangku harus diatur sedemikian rupa. Juga di dalam gedung ibadah kita harus menggunakan masker. Artinya kita ibadah secara offline, tetapi ada protokol-protokol yang harus kita jalani. Ya, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sehingga ibadah new normal ini bukanlah ibadah normal seperti sebelum pandemi, tetapi ibadah normal tetap disertai oleh aturan dan protokol-protokol yang baru. Dan ada sebagian besar gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah offline, tapi ada juga gereja-gereja yang masih melakukan ibadah online. Ya, termasuk gereja kita tetap kita putuskan untuk tetap kita ibadah secara online. Ya, karena apa? Karena ibadah secara offline maupun online itu tidak mempengaruhi urapan Tuhan, tidak mempengaruhi berkat Tuhan, tidak mempengaruhi urapan Tuhan. Ya. Jadi urapan Tuhan, berkat Tuhan, ya, kuasa Tuhan itu tidak ditentukan bagaimana ibadah itu berlangsung. Ya, apakah ibadah secara offline ataupun online, bukan. Tetapi kuasa Tuhan, urapan Tuhan, dan berkat Tuhan itu akan kita dapatkan. Kenapa? Karena sikap kita dan hati kita ketika kita beribadah. Jadi pada saat kita ibadah mau secara offline ataupun online, kalau kita memiliki sikap yang benar pada saat ibadah, kita memiliki hati yang benar saat ibadah, kita akan tetap dapatkan berkat Tuhan. Kita akan tetap dapatkan kuasa Tuhan. Dan kita akan tetap dapatkan urapan Tuhan. Jadi bukan bagaimana cara ibadahnya yang mendatangkan berkat Tuhan, tapi bagaimana sikap kita dalam beribadah dan hati kita ketika beribadah. Nah, itulah yang menentukan. Ya, jadi saya bersyukur kita tetap bicara, kita tetap ibadah secara online. Dan saya percaya ini tidak akan mempengaruhi urapan Tuhan, berkat Tuhan, dan kuasa Tuhan buat kita semua. Ya. Tetapi ada hal-hal yang baru di dalam ibadah era new normal ini. Ya, kalau ibadah secara offline, ya, kita semua jemaat kita ini dilayani oleh Bapak Gembala. Kita dilayani oleh pemimpin-pemimpin, ya. Jadi kita ini hanya bagian dari jemaat yang akan dilayani, yang akan diajar, dididik oleh gembala dan juga para pemimpin.
Tetapi bagaimana dengan ibadah di era new normal ini? Ya. Ibadah di era new normal ini, kita tidak lagi hanya menjadi jemaat biasa. Tapi kita akan belajar untuk apa? Untuk menjadi gembala. Ya. Kita akan belajar untuk bisa menjadi gembala. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ya, kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes 21. Kita lihat ya, Yohanes 21 ayat yang ke 15. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke 15 ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Ini adalah pertanyaan Yesus kepada Petrus. Ya, setelah makan Yesus berkata, "Hai Petrus, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Lebih daripada siapa? Pada murid-murid yang lain?" Dan Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Jadi pertanyaan, kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali untuk hal yang sama? Karena Tuhan tahu, ya, bahwa Simon Petrus tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kalau dia tidak memiliki kasihnya Bapa, kalau dia tidak memiliki kasihnya Allah, ya. Sehingga Yesus tahu bahwa apa yang dikatakan Simon Petrus untuk menjawab yang pertama kali, kedua kali, itu adalah keluar dari bibirnya. Secara spontanitas dia katakan, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Ya. Maka kita coba lihat di dalam Matius 26, ya. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 33 dan 34. Di dalam Matius 26 ayat 33 dan 34, ini perikopnya adalah Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi di sini di ayat sebelumnya Yesus katakan bahwa malam ini juga, ya, malam ini juga semua akan tergoncang imannya. Kenapa? Karena seorang gembala akan dibunuh dan domba-domba akan tercerai-berai. Ini Yesus katakan kepada murid-murid. Tetapi apa jawab Simon Petrus? Ya, di ayat 33 Simon Petrus menjawab seperti ini. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Jadi Petrus mau bilang, Tuhan, walaupun engkau ditangkap dan semua murid-murid tergoncang imannya, mereka semua kabur tidak mengasihi engkau, tetapi aku tetap akan mengasihi engkau. Itu yang mau dikatakan oleh Simon Petrus kepada Yesus.
Tetapi apa jawab Yesus di ayat 34? Ya, ayat 34 Yesus berkata seperti ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Terus ayat 35, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ya. Jadi di dalam Matius 26 ini Tuhan peringatan kepada Petrus. Walaupun Petrus bilang, "Aku tidak akan tergoncang imanku." Tapi Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa pada saat itu Simon Petrus mengasihi Yesus dengan kasihnya pribadi, dengan kasih dari kekuatan dirinya, bukan dari kasih Bapa. Nah, kalau seorang tidak mempunyai kasih Bapa, ya, dia tidak akan bisa melakukan perintah Bapa. Dia tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, Tuhan perintahkan kepada Petrus apa? Gembalakan domba-dombaku. Ya. Dan kapan semua ini bisa terjadi? Semua ini terjadi ketika apa? Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2. Kalau kita baca di situ pencurahan Roh Kudus, maka ketika murid-murid yang menjadi penakut melarikan diri ketika Yesus ditangkap, Yesus disiksa, bahkan Yesus dibunuh, semua tergoncang. Ya. Sekalipun Petrus yang berkata, "Tuhan, sekalipun mereka tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang." Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Artinya apa? Dengan kasih, dengan kekuatan manusianya, kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Hanya dengan kasih dari Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Hanya dengan kasih dari Tuhan, kita bisa mengembalakan domba-domba yang Tuhan berikan pada kita. Tanpa kasih itu, kita tidak akan mampu melakukan. Dan kasih itu sudah diberikan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Kita lihat ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, apa yang terjadi? Murid-murid begitu berani memberitakan firman Tuhan. Bahkan Petrus di depan para imam-imam, di depan para ahli Taurat, dia berani menyampaikan tentang Yesus. Sehingga pada saat itu juga 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena ada kasih dan kekuatan dari Tuhan yang menyertai mereka melalui apa? Pencurahan Roh Kudus. Dan bagaimana dengan hidup kita? Kita pun sama. Kita juga punya kuasa itu, kita juga punya kasih itu. Kenapa? Karena Yesus sudah berikan. Ya. Minggu lalu saya bicara bahwa karena Yesus, ya karena pengorbanan Yesus di kayu salib, karena kebangkitannya dan kenaikan Yesus ke sorga, semua hal yang hilang dari hidup kita karena dosa, yaitu apa? Kemuliaan Bapa, kekudusan Bapa, kasih Bapa. Saat Yesus mati, bangkit, dan dia naik ke sorga, saat itulah semuanya kembali menjadi milik kita. Ya. Jadi hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah kita mampu mengembalakan domba-dombanya. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kalau Yohanes 17 kita kalau mau baca nanti mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ya. Saya harap nanti semua jemaat baca dari ayat 1 sampai ayat 26. Perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan dia berkata-kata kepada Bapa bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu bla 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 bla. Ya. Sampai dia juga kita baca di ayat yang saya akan berikan pada saudara di ayat 17 ya.
bahwa Yesus memberikan kita, mengembalikan kekudusan Bapa dalam hidup kita. Ya, kita lihat di ayat 17. Yesus berkata kepada Bapa, ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terus di ayat 19 ya, saya lompat saja di ayat 19. Yesus berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, kita lihat yang pertama, bahwa Yesus menguduskan dirinya. Bagaimana Yesus menguduskan diri ketika Yesus mati di kayu salib? Dia kuduskan dirinya, dia khususkan dirinya untuk menjadi kudus, menjadi apa? Domba yang dikorbankan untuk menguduskan hidup kita. Jadi Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib untuk apa? Untuk memberikan kekudusan, mengembalikan kekudusan kita yang sudah hilang karena dosa. Jadi pertama, Yesus kembalikan kekudusan hidup kita, sehingga saat itu juga ketika kita terima Yesus, kekudusan Allah ada di dalam hidup kita. Ayat 19. Ayat selanjutnya di ayat 22. Ya. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus juga memberikan, mengembalikan kemuliaan. Kemuliaan yang sudah hilang karena dosa. Tetapi Yesus kembalikan kepada kita, sehingga kita bukan saja memiliki kekudusan Bapa, kita juga memiliki kemuliaan Bapa dalam hidup kita. Ya. Dan bukan itu saja, selain Yesus kembalikan kemuliaan itu, di ayat 26. Ya, di ayat 26. Ayat 26, Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Dan Yesus katakan, ya, aku telah memberitahukan namamu, aku telah memberikan nama Bapa di dalam surga kepada mereka, memberitakan firman Tuhan, sehingga kasih yang diberikan kepada Bapa, kata Yesus, kau berikan juga kepada mereka. Artinya apa? Kembalikan kasih yang hilang. Kembalikan kasih Bapa yang hilang karena dosa itu, dikembalikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya aku ada di dalam hidup mereka. Kenapa? Tanpa kasih Bapa kita tidak akan mampu bisa mengembalakan domba-domba. Tanpa kasih Bapa kita tidak akan bisa melayani seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena kasih Bapa itu adalah kasih yang tulus. Kasih Bapa itulah kasih yang rela berkorban. Dan kasih Bapa itu kekal. Dan 3 syarat inilah yang akan memampukan kita untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga Yesus katakan, berkali-kali dia tanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai terakhir Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu, aku sungguh-sungguh mau mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kapan Petrus memiliki kasih Bapa? Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Saat itulah kasih Bapa, kasih yang tulus, rela berkorban, ya. Kasih yang tulus, rela berkorban dan yang kekal, itu ada di dalam hidup Petrus. Sehingga Pak, dia mampu mengembalakan domba-domba, dia mampu melayani pekerjaan Bapa. Dan saat ini kita adalah di dalam ibadah era new normal. Jadi saat ini bukan lagi kita harus dilayani, bukan lagi kita harus selalu diajar. Jadi mulai saat ini mari kita semua gembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapa domba-domba itu? Domba-domba itu bisa keluarga kita,
anak-anak kita, istri kita, bisa juga teman-teman kita, sahabat kita, bahkan bisa juga domba-domba itu adalah orang-orang yang ada di dalam komsel kita. Jadi mari kita gembalakan mereka, kita ajak, kita didik mereka di dalam apa? Di dalam kasihnya Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah berikan itu. Ya, kita sudah memiliki apa yang Tuhan Yesus miliki, yaitu apa? Kasih Bapa kita sudah punya. Kemuliaan Bapa kita juga ada. Kekudusan Bapa kita juga ada. Jadi dengan 3 hal ini mari kita maksimalkan. Untuk apa? Untuk kita menjadi gembala-gembala kecil. Ya. Gembalakan keluarga kita. Gembalakan orang-orang di sekitar kita. Ya. Gembalakan komsel-komsel kita. Ajar mereka, didik mereka. Sebagaimana waktu gereja offline, gereja masih normal, kita diajar, dididik oleh gembala, kita diajar dan dididik oleh para pemimpin gereja. Demikianlah saatnya ini, saat gereja era new normal, yaitu kita tidak bisa lagi ibadah secara normal seperti dulu. Saatnya kita tunjukkan bahwa kita saat ini mampu berfungsi sebagai gembala kecil. Mari saya ajak pada seluruh jemaat yang ada, belajar untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik itu keluarga, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kita. Kita ajar, kita didik mereka, kita gembalakan mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam aturan Tuhan, supaya mereka tetap ada di dalam ajaran Tuhan. Dan sampai saatnya mereka bisa dilepas, kita lepas mereka. Untuk boleh apa? Untuk boleh melakukan apa yang Tuhan, yang sudah kita lakukan. Untuk melakukan amanat agung. Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam ibadah era new normal. Ya. Dan saya percaya Bapak, Ibu semuanya mampu lakukan. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang Tuhan Yesus punya, kita pun sudah punya. Diberikan melalui apa? Melalui roh yang ada di dalam hidup kita. Katakan, tubuh kita adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam hidup kita. Ya, roh Allah yang diam di dalam hidup kita, berarti apa yang ada di dalam hidupnya Allah, kita punya. Selamat mengembalakan domba-domba kecil. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu yang telah mendengar firman ini. Hamba percaya saat di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas mereka, kuasa Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka mampu menggembalakan domba-domba yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan yang percayakan kepada mereka. Mereka percaya Tuhan, mereka mampu melakukan amanat agung, mereka mampu melakukan segala perintah Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan ada di dalam hidup mereka, karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup mereka, dan urapan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Bila Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing mereka, membimbing kami semua untuk tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, urapan Tuhan selalu menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.